Seorang pengamat politik sekaligus dosen Universitas Paramadina, Febri Triantama, buka suara soal OTT KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel. Dalam keterangan pada Kamis 21 Agustus, Febri menyebut bahwa langkah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa kasus OTT KPK ini menjadi bukti bahwa Prabowo menepati ucapannya dalam pidato di sidang umum MPR RI pada Jumat 15 Agustus. Di mana dalam sidang tersebut Prabowo menyebut akan memberantas setiap tindakan korupsi, baik itu dari dalam partainya sendiri yaitu Gerindra. Sementara itu di sisi lain, Febri juga menyinggung soal sisi lain dari OTT KPK Wamenakar Noel. Menurutnya penangkapan Noel ini menguatkan spekulasi bahwa OTT merupakan operasi dari lingkaran Prabowo untuk mempreteli satu persatu pendukung Jokowi. Terlebih lagi mengetahui bahwa Noel memiliki kedekatan dengan Jokowi. Diketahui bahwa Noel sendiri merupakan relawan Jokowi di Pilpres sejak 2014 dan ia juga merupakan pendiri dari Jokowi Mania. Febri berpendapat bahwa langkah dan manuver politik Noel yang berpaling dari Ganjar dan PDIP hingga akhirnya berbalik mendukung Prabowo merupakan langkah yang disinyalir atas arahan Jokowi. Ia menyebut bahwa terjeratnya Wamenakar Noel dalam OTT KPK menambah daftar panjang nama-nama orang terdekat Jokowi di pemerintahan Prabowo yang masuk dalam tindak penegakan hukum. Ditambah lagi penetapan tersangka yang dilakukan KPK soal OTT ini selalu diumumkan pada hari Jumat. Banyak para tokoh politik besar yang diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat, sehingga istilah Jumat Keramat sudah melekat kental sebagai tradisi KPK. Adapun orang-orangan Jokowi yang terlibat dalam OTT ini diantaranya ada Menteri Koperasi Budi Ari yang terlibat praktik judi online. Kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono yang diisukan terlibat isu pagar laut. Terakhir ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang juga diterpa isu pencopotan dan sempat mundur meskipun batal. Namun lebih lanjut, Febri menyebut bahwa spekulasi penyingkiran para pendukung Jokowi ini sangat masuk akal, namun belum tentu faktual. Dengan tetap mengedepankan asumsi atau praduga tak bersalah, operasi tangkap tangan KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer bisa dimaknai sebagai wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan yang setara di mata hukum. Hal ini mempertegas sekaligus membuktikan pidato Presiden Prabowo di sidang umum MPR RI pada 15 Agustus yang lalu, bahwa siapapun, termasuk yang memiliki kedekatan dengan dirinya, bahkan kader Gerindra sendiri sekalipun, tidak akan memiliki kekebalan hukum atau legal immunity. Namun demikian, OTT KPK terhadap Wamenakar ini juga memunculkan spekulasi politik bahwa OTT kali ini merupakan operasi kekuasaan dari lingkaran Presiden Prabowo untuk mempreteli sel-sel politik Jokowi di pemerintahan saat ini. Memang, Wamenakar Immanuel Ebenezer dikenal memiliki kedekatan dengan Jokowi. Bahkan langkah dan manuver politiknya yang ketika itu berpaling dari Ganjar Pranowo dan PDIP pada Pilpres 2024 yang lalu hingga berbalik mendukung Prabowo disebut-sebut ketika itu atas sepengetahuan Presiden Jokowi, meski ketika itu telah dibantah. Karena itu, OTT Wamenakar ini seolah menambah deretan nama orang dekat Jokowi di pemerintahan Prabowo saat ini yang belakangan muncul dalam wacana penegakan hukum. Salah satunya adalah Menteri Koperasi Budi Ari yang belakangan diisukan atau diduga terlibat dalam praktik judi online. Spekulasi penyingkiran orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo itu memang terasa logik, tapi jelas belum tentu faktual. Dengan asumsi bahwa lembaga penegak hukum, termasuk hal ini adalah KPK, bisa berjalan secara independen, netral, dan profesional. Terlebih lagi, pimpinan KPK sendiri saat ini sering disebut-sebut sebagai tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh pemerintahan Jokowi. Maka spekulasi tersebut bisa dengan mudah terbantahkan. Terlepas dari itu semua, peristiwa 3 kali OTT yang dilakukan oleh KPK pada bulan Agustus 2025 ini juga tentunya patut kita apresiasi sekaligus sebagai ajang pembuktian kredibilitas kelembagaan KPK yang sempat anjlok di masa kepemimpinan komisioner terdahulu.
Jika KPK mampu tampil optimal dalam fungsi penegakan dan juga kuat pada fungsi pencegahan, maka marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah bisa kembali tegak di mata masyarakat. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.